Halo adik-adik, ketemu lagi dengan saya, Grace. Kali ini, judul berita mission kita adalah Sungguh Sangat Sulit. Hari pertama sekolah, begitu berat bagi Niang. Sangat-sangat sulit. Gadis berusia 9 tahun itu baru tiba di Amerika Serikat sebulan sebelumnya dari tanah airnya di Myanmar. Orang tuanya pengungsi. Dia tidak tahu bahasa Inggris dan dia tidak punya teman. Lebih buruk lagi, tahun ajaran telah dimulai sejak lama, dan hari pertama sekolahnya di bulan November. "Halo, siapa namamu?" Seorang gadis bertanya padanya. Niang menggelengkan kepalanya. "Tidak," katanya. "Oh," kata gadis itu bingung. "Dari mana kamu berasal?" Niang menggelengkan kepalanya lagi. "Tidak," katanya. Kemudian seorang anak laki-laki mendatanginya. "Hai, siapa namamu?" dia bertanya. "Tidak," kata Niang sambil menggelengkan kepalanya. Anak laki-laki itu tidak mengerti. "Dari mana kamu berasal?" dia berkata. "Tidak," kata Niang, mengguncangkan kepalanya lagi. Niang tidak berusaha bersikap kasar. Dia hanya tidak mengerti apa yang diminta anak-anak. Karena dia tidak tahu bahasa Inggris. Dia duduk dengan tenang sepanjang pagi di kelas. Saat makan siang, dia mengikuti anak-anak lainnya ke kafetaria. 25 siswa kelas 4 selalu duduk bersama di meja yang telah ditentukan. Guru mengawasi untuk memastikan mereka berperilaku. Niang melihat makanan yang disajikan di kafetaria, keju nako dan sayuran daging, pizza kecil, chicken nugget. Makanan itu sangat aneh baginya. Dia terbiasa makan daun sawi, daun kentang, selada air, kacang merah, dan lentil jeruk. Setelah mencicipi makanan aneh itu, dia kembali ke kelas dan duduk dengan tenang sampai sekolah berakhir untuk hari itu. Di rumah, dia berdoa kepada Tuhan memohon bantuan. "Ya Tuhan, tolong bantu saya bertahan untuk hari selanjutnya di sekolah," katanya. "Bantu aku agar tidak mendapat masalah dengan guru. Jaga aku saat berjalan ke sekolah. Amin." Banyak hal di sekolah yang membingungkan Niang. Dia tidak tahu di mana itu, dan dia tidak bisa menanyakan arah karena dia tidak bisa berbahasa Inggris. Saat guru memberi tes pilihan ganda, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak bisa memahami pertanyaannya, dan dia tidak tahu bagaimana mengisi jawabannya. Dia secara acak mengingkari jawaban. Terkadang guru marah. Beberapa anak akan mulai berbicara pada saat yang sama dan kebisingan semakin keras di dalam kelas. Guru tidak suka itu. "Diam semuanya!" Dia akan membentak. Anak-anak akan terdiam sejenak, tetapi kemudian lupa. Pembicaraan itu akan menjadi keras lagi. "Diam!" Guru berteriak. Sekali lagi ruangan itu sunyi untuk beberapa saat, tetapi kemudian pembicaraan akan dimulai. Guru tidak tahan lagi. "Semua orang sedang makan siang tanpa suara kecuali Niang," dia berteriak. Kelas akan menjadi sangat sunyi. Hukuman itu berarti tidak ada yang bisa bicara saat makan siang di kafetaria kecuali Niang. Niang menyadari bahwa guru bersikap baik padanya karena dia tidak pernah berbicara di kelas. Dia memutuskan bahwa akan lebih baik diam sepanjang waktu daripada dimarahi oleh guru. Di rumah, dia dengan cemas berdoa setiap hari. "Ya Tuhan, tolong bantu saya bertahan di sekolah 1 hari lagi. Bantu aku agar tidak mendapat masalah dengan guru, dan jaga agar aku tetap aman saat berjalan ke sekolah." Kelas 4 berat bagi Niang, tetapi kelas 5 lebih baik. Dia tahu jalannya di sekitar sekolah, jadi dia tidak perlu menanyakan arah. Dia mulai berbicara bahasa Inggris dan berteman. "Siapa namamu?" seorang gadis bertanya. "Namaku Niang," jawab Niang dengan senyum malu-malu. Dia mengerti pertanyaannya. "Oh, dari mana asalmu?" kata gadis itu. "Saya dari Burma, yang juga disebut Myanmar," kata Niang. Gadis itu menganggukkan kepalanya. Dia telah mendengar tentang negara itu. Beberapa anak pengungsi lainnya dari Myanmar juga belajar di sekolah mereka. "Oh, oke," katanya. "Apakah kamu mau bermain?" Niang merasa senang.
dia mulai menyesuaikan diri. Dia bahkan merasa lebih bahagia di kelas 7. Dia dapat pindah dari sekolah umum ke sekolah Masehi Advent hari ke-7 berkat uang dari persembahan Sabat ke-13 untuk membantu para pengungsi di Amerika Serikat dan Kanada. Dia senang belajar dengan guru yang baik dan tidak pernah berteriak. Dia berterima kasih kepada Tuhan dalam doa hariannya. Ya Tuhan, terima kasih banyak karena telah membantu saya mempelajari bahasa baru ini dan merawat saya serta membantu kami mengatasi kesulitan sedikit demi sedikit, doanya. Bagian dari Sabat ke-13 Triwulan ini akan membantu lebih banyak anak-anak pengungsi seperti Niang belajar di sekolah Advent. Terima kasih telah merencanakan persembahan yang murah hati.